Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran prokes ketika bernyanyi dan joget di sebuah acara resepsi di Kecamatan Way Pangubuan, 26 Juni 2021. Hakim PN Gunung Sugi pun menjatuhkan vonis agar Ardhito membersihkan fasilitas umum Jumat 30 Juli 2021. Dia diminta bersih-bersih selama 1,5 jam. Perilaku seperti ini merupakan penyimpangan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini, di mana pokok bahasan pada teks ini dijelaskan bahwa seorang kepala daerah yaitu Wakil Bupati Lampung Tengah yang bernama Ardhito Wijaya, beliau dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran prokes, yaitu malah bernyanyi dan berjoget di sebuah acara resepsi. Karena fokus bahasan yang ditekankan pada teks ini adalah seorang pemimpin yang melakukan sebuah kesalahan, di mana seharusnya seorang pemimpin itu adalah memberikan contoh dan teladan yang baik, maka hal seperti ini merupakan penyimpangan daripada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila yang keempat itu memiliki simbol yaitu kepala banteng. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke. Terkait dengan pengamalan sila yang keempat, di sini ditekankan bahwa pada butir-butir pengamalannya adalah seorang pemimpin seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Tentu saja maksudnya adalah sebuah aturan ketika sudah ditetapkan, maka seharusnya bisa menerima daripada ketetapan tersebut dan mengikuti daripada aturan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Kemudian poin yang keenam adalah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Maksudnya adalah apabila sebuah aturan sudah ditetapkan, maka seharusnya kita selalu mengikuti daripada aturan yang sudah ditetapkan tersebut, bukan malah melanggarnya, seperti itu. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah melanggar daripada sila yang keempat, di mana simbolnya adalah kepala banteng. Oke, di mana rantai emas ini adalah simbol daripada sila yang kedua, kemudian bintang ini adalah simbol daripada sila yang pertama, padi dan kapas merupakan simbol daripada sila yang kelima, dan pohon beringin merupakan simbol daripada sila yang ketiga. Oke, maka jawaban untuk soal ini adalah jawaban yang B. Tepok Bulu telah mengantar Gracia Poli atau Apriani Rahayu jadi kaya raya, mendadak miliarder, tenar dan berlimpah uang. Medali emas yang dia sumbangkan untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo diganjar bonus sebesar 5,5 miliar. Di final, pasangan ini mengalahkan pasangan Cina, yaitu Chen Qingchen dan Jia Yifan, 21-19 dan 21-15 Senin siang 2 Agustus 2021. Banyak sekali netizen yang mengetahui informasi ini dan mengatakan bahwa mereka sangat berhak mendapatkannya karena hasil kerja kerasnya. Perilaku seperti ini merupakan pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini, di mana di sini dalam teksnya diceritakan bahwa para atlet kita yaitu Gracia Poli atau Apriani Rahayu yang menjadi kaya raya dikarenakan mereka memenangkan daripada medali emas yang mereka sumbangkan untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo melawan daripada pasangan Cina yaitu Chen Qingchen dan Jia Yifan. Kemudian di sini dikatakan pokok bahasannya adalah banyak sekali netizen yang mengetahui informasi ini dan mengatakan bahwa mereka sangat berhak mendapatkannya karena hasil kerja kerasnya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini terkait dengan mereka mendapatkan hal seperti ini menjadi kaya raya, mendadak miliarder, tenar dan berlimpah uang. Hal tersebut merupakan hasil daripada kerja kerasnya. Terkait dengan kerja keras ini tentunya merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Karena pada poin pengamalan sila yang kelima, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus selalu dituntut untuk suka bekerja keras. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Karena di sini kita bisa melihat bahwa pada poin-poin pengamalan sila yang kelima, bekerja keras ini merupakan butir pengamalan sila yang kelima, yaitu pada poin yang ke-9. Oke. Perbaikan untuk paragraf 1 ialah, nah sebelum ke teksnya kita lihat teman-teman di sini opsinya itu konjungsi. Berarti perbaikan ini perbaikan konjungsi, teman-teman. Kita cari aja konjungsi di paragraf 1. Cara cepatnya ya, tanpa perlu teman-teman baca teksnya.
Nah, di sini ada konjungsi tetapi. Tetapi itu adalah konjungsi intra kalimat sehingga penulisannya harus di tengah kalimat. Nah, di sini ada di awal kalimat. Nah, di awal kalimat adalah konjungsi antar kalimat sehingga seharusnya itu konjungsi tetapi diganti oleh konjungsi namun. Namun koma. Nah, untuk konjungsi tetapi, komanya itu sebelum konjungsinya, misalnya koma tetapi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbaikan untuk paragraf 1 itu ada di opsi yang D. Konjungsi tetapi diganti menjadi namun atau konjungsi namun. Kelemahan teks di atas ialah, oke, kita baca dulu ya teksnya. Sama seperti pada fisik, penyakit pada mental juga banyak jenisnya dan tidak boleh disepelekan. Salah satu yang cukup umum terjadi adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gejala PTSD mirip dengan depresi, tetapi PTSD disebabkan oleh suatu kejadian yang menimbulkan trauma seperti kecelakaan, kekerasan, pelecehan, perang, atau bencana alam. Hal yang menarik adalah gejala PTSD tidak selalu muncul segera setelah kejadian tersebut terjadi. PTSD umumnya didiagnosis setelah seseorang mengalami gejala selama setidaknya 1 bulan setelah mengalami kejadian traumatis. Namun, seseorang bisa saja baru mulai merasakan gejalanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah mengalami kejadian traumatis tersebut. Kita lihat opsi yang A. Tidak menjelaskan pengertian. Nah, di sini tuh cuma dijelaskan pengertian dan penyebab ya. Kita eliminasi. Antar kalimat dalam teks itu padu ya. Seperti tadi dibaca itu padu, memiliki kepaduan antar paragrafnya. Teks ini tidak memiliki kelemahan. Teks ini ada kelemahannya yaitu masih terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Di sini ada trauma seperti ini itu kan perincian ya, kecelakaan, kekerasan, pelecehan, perang atau bencana alam. Seharusnya setelah kata perang itu ada tanda koma karena ini masih perincian. Jadi kelemahan pada teks ini ada di opsi yang D ya. Kelemahan teks di atas ialah, oke, kita baca dulu ya teksnya. Sama seperti pada fisik, penyakit pada mental juga banyak jenisnya dan tidak boleh disepelekan. Salah satu yang cukup umum terjadi adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gejala PTSD mirip dengan depresi, tetapi PTSD disebabkan oleh suatu kejadian yang menimbulkan trauma seperti kecelakaan, kekerasan, pelecehan, perang atau bencana alam. Hal yang menarik adalah gejala PTSD tidak selalu muncul segera setelah kejadian tersebut terjadi. PTSD umumnya didiagnosis setelah seseorang mengalami gejala selama setidaknya 1 bulan setelah mengalami kejadian traumatis. Namun, seseorang bisa saja baru mulai merasakan gejalanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah mengalami kejadian traumatis tersebut. Kita lihat opsi yang A. Tidak menjelaskan pengertian. Nah, di sini tuh cuma dijelaskan pengertian dan penyebab ya. Kita eliminasi. Antar kalimat dalam teks itu padu ya. Seperti tadi dibaca itu padu, memiliki kepaduan antar paragrafnya. Teks ini tidak memiliki kelemahan. Teks ini ada kelemahannya yaitu masih terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Di sini ada trauma seperti ini itu kan perincian ya, kecelakaan, kekerasan, pelecehan, perang atau bencana alam. Seharusnya setelah kata perang itu ada tanda koma karena ini masih perincian. Jadi kelemahan pada teks ini ada di opsi yang D ya. Kata diagnosis pada teks tersebut memiliki makna yang sama dengan kata berdasarkan Thesaurus Bahasa Indonesia yang merupakan referensi kata-kata yang memiliki makna kata antonim juga sinonim. Diagnosis ini memiliki makna yang sama dengan analisis. Maka jawabannya adalah opsi yang E.
Judul yang sesuai untuk teks di atas ialah, kita baca dulu ya teksnya, pandemi COVID-19 membawa dampak bagi pariwisata di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Salah satu agenda wisata di Manggarai Timur yang sudah dijadwalkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur adalah Festival Kopi Colol yang berlangsung di Kampung Colol. Festival ini seharusnya dilaksanakan pada Juni 2020 ini, tetapi terpaksa dibatalkan. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengatakan pelaksanaan Festival Kopi Colol dibatalkan karena wabah COVID-19 ini. Kopi Colol sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dan kemenangan dalam berbagai festival kopi tingkat nasional. Saat ini kopi Colol sudah diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Kampung Colol berada di sebuah lembah berhawa dingin dan tanahnya subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura. Namun yang pertama ditanami adalah tanaman kopi. Nah, berarti di sini itu titik tekannya pada teks ini adalah Festival Colol yang dibatalkan karena pandemi COVID-19 ini. Langsung saja teman-teman kita lihat di opsi itu ada yang pembatalan-pembatalan itu kita cek. Nah, berarti yang paling sesuai itu ada di opsi yang A ya, teman-teman. Festival Kopi Colol di Manggarai Timur NTT dibatalkan. Kita lihat di sini sudah sesuai juga ya Bu Ebinya. Preposisi tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 5. Simpulan paragraf di atas adalah keseluruhan bacaan di atas ini menjelaskan tentang kegiatan di malam hari yang dilakukan di Padepokan Ngudi Ilmu, atau pada pilihan yang paling tepat adalah pilihan A. Simpulan paragraf di atas adalah suasana malam hari di Padepokan Ngudi Ilmu. Makna kata ekspor ialah, nah ini ekspor ada ya di dalam teks teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah makna kata. Nah, menurut KBBI ya, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Berarti kita langsung saja lihat ke opsi yang sesuai dengan definisi ini, ada di opsi yang B ya teman-teman, pengiriman barang ke luar negeri. Nah, untuk makna definitif seperti ini teman-teman bisa mengeceknya di KBBI. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Kalimat manakah yang terdapat kata tidak baku? Jawaban tepat adalah yang C, kalimat 8. Pada kalimat tersebut terdapat kata kasyaf. Dalam KBBI, kata kasyaf merupakan bentuk tidak baku dari khasiat. Perlu ditambahkan huruf H.